Mencari anime mantap itu bukanlah hal yang mudah, dimana para pecintanya itu kebanyakan banyak maunya. Pengennya mantap, pengennya karakternya bagus, pengennya bukan NTR, pengennya itu genre vanilla, pengennya itu harem, pengennya itu lolai, parah banget sih. Oh, dan pengen macam-macam gitu loh. Sedangkan dari anime genre hentong itu punya banyak sekali subbab genre yang lain gitu ya, nggak usah gue jelasin ya. Kalau anda itu adalah anak-anak yang hobinya kode nukliran yang ada 6 angka goibnya itu yang lalu dicari di sini terus yang depan hurufnya N, anda pasti mengerti kalau mereka itu semuanya tarung genre. Nah, di balik genre yang mantap tersebut ada beberapa genre yang sangat diminati oleh banyak orang. Salah satunya adalah ya jelas big ya, big boobs. Lalu satunya adalah vanilla. Dan tentu aja dua genre itu pasti ada dalam setiap anime hentong. Masalahnya ada salah satu genre yang sangat dibenci oleh banyak sekali penikmatnya di seluruh tanah air. Salah satunya adalah netorari. Jadi NTR itu sebenarnya terbagi dua, ada netorare dan netori, dan itu akan gue jelaskan di next video. Apa sih bedanya genre NTR itu, kenapa genre NTR tuh nggak cuma NTR doang, ada beberapa lagi NTR lain gitu yang kalian juga harus pada tahu gitu ya. Jadi di video kali ini gue si RY akan merekomendasikan 5 anime hentong terbaik yang sangat gue sukai. Jadi rekomendasi gue ini murni dari gue, dan gue sudah sering banget nonton untuk menjadi teman gue kalau lagi tidak ngegosip bareng teman-teman sepermesuman di kandang buaya. Oke, itu dari gue dan let's go to the intro. Dan rekomendasi pertama kali ini akan dibuka oleh salah satu anime yang sangat melegenda sekali dengan rambut legendnya. Yaps, itu adalah anime Mankitsu Happening. Dengan 4 episode dan juga dibangun oleh studio Collaboration Works, ini anime sudah gua tonton 5 tahun yang lalu. Mungkin para sepuh juga sudah nonton di zaman lagi ongoing kayak gua. Ya, kalau misalnya lu nonton di zaman ongoing, semangat lah, karena kita sudah tua. Cepat lepas cari jodoh, jangan nonton hentong terus. Anime ini menceritakan tentang seorang rambut legend yang tiba-tiba kerja di sebuah warnet yang isinya itu adalah cewek-cewek mantap. Nah, lalu lanjutannya gimana? Gak usah gua kasih tahu, lu pada juga udah tahu ini dah genre apaan, bos. Tapi anime ini kenapa sampai gue rekomendasikan adalah salah satunya adalah desain karakter yang di zaman itu tuh sudah nggak kayak anime hentong, sudah kayak anime buatan Ufotable gitu loh. Gue ngebandingin tuh sama Fate Stay zaman itu, nggak ada bedanya, sama-sama top Marco top, tapi sayangnya ini hentong. Jadi gue sangat apresiasi sekali studio yang bikin anime ini, yaitu Collaboration Works. Anime berikutnya adalah lagi-lagi anime yang tokoh utamanya ya harus kita akui, beginilah tokoh utama dari sebuah anime dengan kebejatan maksimal. Yes, Rens One Hikari wa Motomete the Animation. Ini adalah anime yang diambil dari novel mantap-mantap atau yang kita sebut dengan Asus Eroge gitu kan. Jadi ini menceritakan tentang cowok yang hidup di dunia fantasi. Bajunya itu persis kayak Kazuma di Konosuba gitu, tapi dia itu lebih beruntung gitu ya. Harusnya Kazuma itu tukeran tuh sama tokoh utama di anime Ranse ini. Cuma ya sialnya gitu deh. Di sini tokoh utamanya mantap-mantap, si Kazuma malah sial mulu. Tapi tak masalah, kita bisa menikmati anime ini dengan 4 episode dan semua episodenya itu diisi oleh berbagai kualitas waifu yang memantapkan jiwa kita. Dimulai dari lolai sampai teen hingga my love ya. Mother in I love F. Nah, yang kayak gitu saja kan. Anime berikutnya ini adalah salah satu anime yang gua kaget-kaget. Kisah Incast adalah salah satu kisah yang paling sering kita jumpai dalam anime, dan ini adalah salah satu genre yang juga banyak disukai oleh para penikmatnya. Tapi lo pernah gak sih mikir ada sebuah anime yang durasinya itu lebih dari 1 jam? Wow, itu kayak movie. Yaps, kalau movie gue nggak peduli. Yang jadi masalah ini movie dan ini anime mantap-mantap bosku. Kok bisa gitu punya durasi yang sangat panjang kan? Apalagi kalau kalian tahu ini gue kasih tanda tahun 2014.
Karena apa? Karena ada versi 2011-nya. Yang gue rekomendasikan jelas sih versi yang lebih baru. Alasan sederhana, versi yang lebih baru itu ceritanya jauh lebih panjang. Kalau tidak salah, yang versi 2011 itu 40 menit dan ini di atas 1 jam. Ini menceritakan tentang seorang cowok, lagi-lagi sial bener. Jadi ini dia itu keluarganya cerai, lalu bapaknya nikah lagi dan dia punya saudari gitu, dan saudarinya tuh mantap gitu loh, dan orang tuanya lagi-lagi pindah ke luar negeri buat kerja. Kenapa ceritanya selalu kayak gini gitu loh? Jepang nggak ada yang lebih keren dikit apa? Dan yang berikutnya adalah salah satu anime yang sangat populer banget di zaman gua masih putih abu-abu atau menjalin cinta dengan para betina. Yaps, Kanojo X Kanojo X Kanojo. Jadi dengan judul yang sangat panjang dan huruf X yang cuma ada 2, karena kalau 3 itu huruf E, kita bisa menampilkan sebuah cerita dari anime lawas yang dirilis tahun 2008, dan studionya pun setahu gue sekarang sudah nggak produksi anime baru lagi. Yaps, anime ini dibangun oleh developer dibangun oleh studio Aeromatic, dan studio ini gue nggak tahu juga anime lainnya. Yang gue tahu adalah anime yang disandingkan di studio Aeromatic ini juga sungguh populer dan melahirkan banyak sekali studio-studio baru. Contohnya Mary Jane, contohnya itu Queen Bee, dan mungkin masih banyak lagi pekerja-pekerjanya yang ditampung oleh studio-studio itu. Tapi kita nggak bahas studionya, kita bahas bagaimana anime ini bisa masuk dalam rekomendasi gua di part kali ini. Sudah jelas karena adalah ini bercerita tentang seorang cowok yang pindah ke rumah kerabat dan diisi oleh cewek-cewek mantap gitu ya. Kenapa mereka itu beruntung sekali gitu ya? Kita tahu kalau misalnya keberuntungan itu bisa didapat siapapun, tapi kenapa tidak gue aja yang beruntung kayak gitu? Kan gue jadi iri. Dan untuk rekomendasi terakhir dan untuk penutup di video part kali ini, gue akan memberikan anime fantasi yang gue rekomendasikan adalah Yokoso Tsukebe Elf no Mori A. Lagi-lagi di sini pemerannya adalah sang rambut legend. Gue kagak ngerti, dia ini ke isekai, lalu dia bertemu dengan ras elf dan dark elf. Dia itu malah jadi babu untuk mempersatukan hubungan dari dua ras yang mulai rentan. Cara mempersatukannya pun dengan cara yang kayak gitu loh. Kenapa nggak ada cara lain gitu? Kenapa mereka tidak berpolitik? Kenapa mereka tak bekerja sama? Kenapa mereka tidak musyawarah? Kenapa harus mantap-mantap gitu untuk menyatukan dua konsep pemikiran yang berbeda? Dan juga kenapa harus rambut legend? Dan kenapa bukan gue? Anime ini gue rekomendasikan karena salah satunya adalah seluruhnya memiliki susu yang jumbo banget, dan gue suka banget dengan desain-desain karakter yang menggiurkan iman dan syahwat gue setiap subuh gitu loh. Lu pikirin aja kan, setiap subuh lo harus mandi wajib, dan ini adalah salah satu pengantar ke masjid lo yang paling mantap gitu ya. Jangan pernah lupa dengan ibadah Anda gitu, biarpun Anda menonton ini gitu loh. Dosa yang kita tanggung, tapi ingat, saya masih punya mantap yang lain. Apa sih yang gue bahas? Oke, jadi itu adalah rekomendasi anime mantap part 2. Gue nggak tahu nanti ini judul videonya bakal bagaimana. Yang gue kasih tau lah ini sudah part 2, dan gue nggak tahu thumbnailnya itu bakal siapa. Mungkin Asuna, mungkin juga Suguha, mungkin juga Sinon, mungkin juga siapa itu ya, Al Elis. Pokoknya gue ambil dari waifu di Sword Art Online gitu ya, karena part sebelumnya itu gue ambil waifu gue si Babu Rem gitu. Mungkin di part 3 nanti Babu Top Global Hayasaka yang akan jadi thumbnail ataupun pengisi pembawa kenikmatan Anda di part berikutnya. Oke, itu rekomendasi dari gue. I'm CRY and see you next time.